tidak terasa seperti cepat sekali ya waktu berlalu dan kita sudah tiba di hari Jumat, besok sudah Sabtu, lalu kemudian tiba hari Minggu. Malam hari ini kita akan kembali Kersel. Saudara yang ada di rumah, saya berdoa kiranya setelah saudara mungkin beraktivitas dalam pekerjaan, saudara dari tempat kerja, saudara boleh bersama-sama kita sejenak bersekutu bersama-sama dengan Tuhan malam hari ini. Kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom juga untuk saudara-saudara yang ada di luar kota yang mengakses channel atau live streaming ini. Saya berdoa kiranya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagi jemaat Ark Worship, saya sudah siarkan YouTube-nya. Saudara bisa bersama-sama dengan kami menaikkan pujian di rumah saudara. Kami yang ada di Ark Worship menaikkan pujian di Ark Worship. Haleluya. Hatiku tenang. Jesus. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang ketika kami berada dekat-Mu ya Tuhan. hatiku Tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Katakan sekali lagi, hati kami tenang ya Tuhan. Saya berdoa saudara, sekalipun situasi di sekitar kita, di kota di mana kita berada, di Indonesia khususnya, tidak menentu oleh karena COVID-19 belum selesai. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah saudara, dekat dengan Tuhan saudara mengalami ketenangan. Bersama dengan Tuhan saudara cakap menanggung segala perkara. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh pertolongan Tuhan itu datang kepada kita yang menunjukkan mata kita kepada Tuhan, kepada kita yang berseru kepada Tuhan. Yes Lord, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, datang tepat pada waktunya. Firman-Mu berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Yes Lord, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan, sekali lagi katakan, pertolongan-Mu ya Tuhan begitu ajaib. Sekalipun kami berjalan di lembah bayang-bayang maut, sekalipun kami berjalan di lembah yang curam, tangan murah Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, ketika kami tidak berdaya, ketika kami berseru kepadamu, pertolongan-Mu yang ajaib turun atas kami. Ya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes Lord, aku tertuju padamu, ku rasakan, kini mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku ya Tuhan, mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ini kesempatan yang baik kita menyembah Tuhan. Sekalipun saudara ada di rumah, mari sembah Tuhan saudara. Sekalipun saudara dalam kondisi yang santai, mari dalam mengikuti carousel ini, mari sembah Tuhan saudara. Harapkan pertolongannya, harapkan kuasanya, harapkan campur tangannya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita nantikan pertolongannya ya saudara-saudara. Ada banyak orang meragukan kuasa Tuhan, ada banyak orang meragukan kuasa doa, ada banyak orang meragukan bahwa doa yang dinaikkan kepada Tuhan sanggup menghadirkan kuasa Tuhan, sanggup mengubah keadaan.
Mari saudara, kita harapkan pertolongan Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ajaib namamu, ajaib namamu Yesus. Haleluya. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Pertolonganmu tepat pada waktunya, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Mata kami tertuju padamu. Kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak membuat mujizat, Engkau tetap Tuhan bagi kami. Engkau tetap Tuhan yang kami sembah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Biarlah ketuhanan-Mu semakin utuh dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kami. Kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dari mana pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh. Haleluya. Sumber pertolongan kami, sumber pertolongan kami. Engkaulah harapan kami, Engkaulah jawaban kami. Saudara yang ada di luar kota, sembah Tuhan. Biarlah Tuhan memperhatikan kotamu oleh karena doa-doamu. Haleluya, haleluya. Oh,
kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara boleh rasakan hadirat Tuhan. Nikmati persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Nikmati persekutuan itu. Haleluya, Jesus. Thank you. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kau memberkati Kersel kami, sekalipun dilakukan melalui live streaming. Tapi kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di gereja, Kau hadir di rumah-rumah umat-Mu itu. Ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu nyata dalam setiap kami. Sehingga ketika kami menunjukkan mata kami kepadamu, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati mentoring malam hari ini. Berkati firman-Mu. Kiranya kami boleh bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani melalui firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, shalom saudara. Baik ya. Kita akan langsung, puji Tuhan ya, saudara menikmati penyembahan malam hari ini. Saya berdoa, saudara yang di rumah juga menikmati penyembahan kepada Tuhan. Jarang-jarang kita menyembah Tuhan, bermazmur untuk Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam waktu yang cukup lumayan untuk kita menikmati penyembahan kepada Tuhan. Nah, Kersel kita malam hari ini atau mentoring training kelas kita itu sampai pada bab 2 sebetulnya saudara ya. Bab kedua. Bab kedua judulnya tentang pertumbuhan rohani. Jadi khusus minggu-minggu ini ke depan, kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani. Nah, pelajarannya adalah pelajaran ketiga, bagian 1. Ya. Bagian pertama. Ya, pelajaran ketiga, bagian pertama. Temanya tentang doa atau topiknya tentang doa yang dijawab. Tuhan. Ya. Nah, khusus pelajaran tentang doa, kita sudah bahas banyak hal di prayer tree, bahkan kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-10 ya. Kalau saudara masih ingat dan mengikuti prayer tree, kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-10. Nah, khusus doa yang kita pelajari di mentoring ini, itu hubungannya dengan pertumbuhan rohani. Ya, khusus dalam hubungannya dengan pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, saya membahas doa bagian pertama ini saja, lalu selanjutnya kita belajar bagaimana kita bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin
PR kita diselesaikan, PR kita dijalankan ya, atau dikerjakan. Ayat hafalan, ya. Ayat hafalan. Ya. Bukan hanya anak sekolah minggu saja yang ayat hafalan, tetapi kita juga ayat hafalan. Yang pertama adalah Yohanes pasal 1 ayat 12. Bagaimana saudara yang di rumah, apakah menghafalkan Yohanes 1 ayat 12? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa apa? Ada yang ingat? Hafal? Halo? Ada yang hafal ternyata ya. Tetapi, gimana Pak? Diberinya kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oke, 50 ya, kurang 50. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah apa? Kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oke ya. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kata pertamanya apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Yang keempat apa? Galatia 5 ayat 24. Nah, sampai di sini ada yang ingat? Gimana? Adi ingat? Ingat? Apa coba? Apa? Mantap. Nah, nyontak gak tuh? Oke, mantap ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wah, ini saya traktir malam hari ini. Ya, Adi ya. Lukas yang kelima, ini minggu lalu. Lukas pasal 9 ayat 23. Ya. Huruf pertamanya atau kata pertamanya adalah katanya. Ingat, Adi? Oh, tidak. Kalos? Wah. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Betul nggak? Harus betul ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Titik. Lukas 9 ayat 23. Oke, yang teks sedikit. Wah, betul ya. Ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Oke ya, saudara, ayat hafalannya saya hapus. Saya berdoa semakin lama semakin banyak ayat hafalan yang kita akan hafalkan. Bukan sebagai mantra,
Tetapi percayalah suatu hari akan menolong kita, ayat-ayat ini akan keluar dari pikiran kita, dari hati kita ketika kita menghadapi banyak hal. Oke ya, nanti kita lanjutkan ayat hafalan yang berikutnya. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang pelajaran kedua, bagian ketiga. Dengan tema, siapakah Tuhanku? Ya. Bagian yang ketiga kita belajar tentang Lukas pasal 9 ayat 23 tadi, yaitu menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Jadi kalau kita mau melawan daging di dalam kehidupan kita, supaya daging itu semakin hari semakin mati, roh dalam kehidupan kita semakin kuat, maka Lukas 9 ayat 23 mengajarkan, sangkalah diri, pikulah salib setiap hari dan mengikut Yesus. Ingat ya, pelajaran ini ya, refresh saja, saya akan cepat ya. Kenapa salib, saudara? Karena salib adalah tempat di mana kita mengalami kasih Tuhan, bukan beban, bukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tetapi sebetulnya membuat kita semakin menikmati kasih Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari Paulus ya, Paulus dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-31, Paulus dikatakan menyangkal diri dan pikul salib. Berapa lama? Setiap hari. Bagaimana Paulus bisa sedemikian rupa, saudara? Padahal kalau Paulus mau, dia tidak perlu menyangkal diri, dia tidak perlu menderita. Dia mengatakan, aku tahu apa itu penderitaan, apa itu kesusahan dan sebagainya. Harusnya dia tidak perlu memasuki fase ini. Dia bisa saja memilih untuk menjadi ahli Taurat. Dihormati, uangnya banyak, ya, tidak hidup susah, makanan disediakan, rumahnya disediakan, apalagi kalau dia sampai menjabat imam besar. Jadi, tetapi dia tidak memilih untuk menjadi ahli Taurat. Dia lebih memilih mengikut Yesus. Sehingga dia mengatakan apa itu kesusahan aku tahu, apa itu penderitaan aku tahu dan sebagainya. Dia lebih memilih untuk hidup bagi Kristus. Dan itu berarti salib. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mentaati Bapanya. Jadi, Tuhan Yesus Kristus punya standar hidup. Apa standarnya Yesus? Standarnya Yesus adalah kehendak Bapa. Dia bisa memilih untuk mengubah batu jadi roti. Dia bisa memilih untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, lalu jadi terkenal. Dia bisa saja sujud kepada iblis untuk menikmati, menguasai dunia. Tetapi tidak, dia tidak ingin mengikuti yang lain, kecuali mentaati Bapanya. Inilah kehidupan orang-orang, pribadi-pribadi yang tidak hidup di dalam kedagingannya, tapi hidup di dalam roh yang semakin hari semakin kuat. Nah, kita belajar dari Manoah juga. Ingat ya, Manoah. Manoah siapa?
Ada yang ingat? Siapa? Ayahnya Simpson. Ya. Samson. Benyamin Sueb. Simpson. Ya. Ketika Simpson masih dikandung oleh istrinya Manoah, Manoah berdoa kepada Tuhan karena dia tahu bahwa yang dikandung istrinya adalah nasir Allah. Bagaimana nanti anak ini hidup? Bagaimana nanti dia melakukan kehidupannya? Dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, sama seperti Paulus, bertanya apa yang harus aku perbuat? Demikianlah Manoah bertanya, apa yang aku harus perbuat untuk anak yang akan lahir ini? Nah, seharusnya juga kita sama, ya. Kita harusnya meletakkan diri kita kepada kehendak Allah. Dengan cara kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tapi seringkali kita punya dua tuan. Mamon. Nah, kita ada di sini, saudara. Kita ada di tengah-tengahnya. Ya. Kita mau Tuhan, tapi juga mau mamon. Sehingga seringkali suara Tuhan itu menjadi lebih kecil, suara mamon menjadi lebih besar. Kita dikuasai oleh mamon, bukan kita dikuasai oleh Tuhan. Ketika mamon kita jadikan tuan, maka Tuhan pasti jadi akan lebih kecil. Tapi ketika Tuhan menjadi tuan atas hidup kita, mamon tidak berkuasa atas kehidupan kita. Mana yang kita dengar? Mau dengar Tuhan atau dengar mamon? Tapi yang jelas adalah kita tidak bisa berdiri di antara dua tuan. Kita harus memilih salah satu. Nah, saya berdoa saudara memilih Tuhan sebagai tuan kita. Nah, siapakah Tuhanku? Siapakah Tuhan di sini? Yesus. Saya berdoa ketuhanan Yesus semakin utuh, semakin kuat di dalam kehidupan setiap kita. Semalam di dalam AFD kita sharing ya, anak-anak saya ajak diskusi tentang AFD. Bagaimana ayat itu menarik ya, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ketika Adam memperanakkan Set dikatakan menurut rupa dan gambarnya Adam. Jadi kenapa kok terjadi perubahan antara rupa dan gambar Allah menjadi rupa dan gambar Bapaknya? Ya karena ada kerusakan image Allah yang rusak karena dosa. Sehingga yang seringkali menguasai hidup kita bukan karakter ilahi tetapi karakter manusia yang berdosa. Sehingga bukan rupa Allah. Nah, kalau rupa manusia, ya yang terjadi iri, marah, dengki, perselisihan, dan sebagainya. Saya tanya kepada anak-anak semalam dalam diskusi. Ya mereka menjawab sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya berdoa, Kristus yang hidup di dalam diri kita semakin kuat, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, sehingga ketuhanan Tuhan yang utuh itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang kita masuk pada bagian atau bab kedua, tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita itu pernah mendengar orang yang namanya George Muller. Ya. George Muller ini adalah seorang hamba Tuhan, ya, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena cintanya kepada Tuhan, dia membangun sebuah panti asuhan. Dan konon katanya, dia memiliki anak-anak atau di dalam panti asuhannya itu ada 6.000 anak yatim piatu. Ya, 6.000 yatim piatu. Saudara bisa bayangkan ya kalau orang punya 6.000 anak yatim piatu
Dananya dari mana, saudara? Kita ini hampir setiap minggu mengadakan pembagian bingkisan. Ya. Kita nasi bungkus, ada sayur, ada telur, kadang ayam, ya ditambah dengan vitamin, ditambah dengan hand sanitizer, ditambah dengan snack. Itu kita bagikan 100 setiap minggu. Itu saja uangnya sudah sekian juta rupiah. Untuk 100 orang, saudara. Dalam bingkisan yang seperti itu. Kemarin hari Rebo kita membagi 500, saudara. Ya puji Tuhan ada ibu-ibu yang memasak beraneka ragam takjil, ada yang memasak nasi, sehingga 500 bingkisan itu terpenuhi. Sehingga kita bisa membagikan, mendistribusikan itu kepada 500 orang. 500 itu kalau dihitung, itu bisa berapa juta, saudara? Lebih dari 2 juta, lebih dari mungkin 3 juta. Lebih. Ini 6.000, saudara, anak yatim piatu. Yang dia harus tanggung makannya, makan pagi, makan siang, makan malam, saudara. Dalam satu hari untuk makan anak-anak 6.000 ini, butuh berapa, saudara? Luar biasa ini Josh Muller ini. Dan dia tampung 6.000 anak yatim. Nah suatu hari, konon diceritakan bahwa mereka kehabisan ransum, saudara. Mereka kehabisan bahan makanan. Sehingga hari itu tidak ada makanan sama sekali. Orang dapur melaporkan kepada Josh Muller, Pak George, kita kehabisan bahan makanan. Sehingga hari ini tidak ada satupun yang bisa dimakan oleh anak-anak. Josh Muller berkata, jangan khawatir, Tuhan pasti cukupkan. Ya, Josh Muller bisa berkata, jangan khawatir, Tuhan pasti cukupkan. Bagaimana dengan 6.000 anak? Bagaimana dengan karyawan yang lain? Apakah punya iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Josh Muller, saudara? Ternyata tidak semua punya iman seperti Josh Muller. Lalu Josh Muller berkata kepada seluruh timnya untuk menyiapkan piring, menyiapkan minuman, lalu kemudian bunyi lonceng dibunyikan supaya anak-anak kumpul di ruang makan. Lalu ruang makanan itu mungkin besar sekali, saudara, karena 6.000 orang, maka saudara bisa ingat film Harry Potter tuh. Ya mungkin ini meja gitu. Lalu orang duduk di sini, orang duduk di sini, orang duduk di sini. Piring disiapkan, tempat minum disiapkan, tetapi nggak ada makanannya, saudara. Josh Muller berkata kepada anak-anak, kita akan makan. Oleh karena itu kita berdoa. Anak-anak bingung, bagaimana akan doa makan, sementara yang dimakan tidak ada. Josh Muller berkata sekali lagi, jangan khawatir, Tuhan pasti akan cukupkan. Lalu kemudian Josh Muller minta anak-anak menundukkan kepala mereka, mereka diminta untuk berdoa secara sungguh-sungguh, lalu Josh Muller memimpin doa untuk makanan mereka. Dan di dalam doanya dia berkata, Tuhan kami bersyukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Sementara dia berdoa, anak-anak kasak kusuk. Ini Om George bagaimana ini? Dia berdoa dengan sesuatu yang enggak salah ini. Makanan belum ada, tetapi dia sudah berdoa bahwa mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, ketika Josh Muller selesai berdoa, maka piring ini tetap kosong, saudara. Tapi sekian menit kemudian, ada bunyi bel di pintu gerbang panti asuhan. Dan ada orang yang datang masuk, membawa sayur, membawa daging, dan bahan yang lain. Ketika ditanya, saudara, apa ini? Begitu.
Maka si pengirim itu berkata, entah bagaimana aku digerakkan Tuhan untuk mengirimkan sayuran, daging, dan bahan-bahan makanan yang lain ini ke panti asuhan ini. Saudara, Josh Muller tahu satu hal, bahwa itu karena Tuhan yang bekerja mengirimkan sayuran, daging, bahan makanan untuk anak-anak panti. Sehingga hari itu dan hari berikutnya anak-anak bisa menikmati makanan. Saudara, ini cerita mungkin seperti cerita bombastis atau kesaksian yang sangat spektakuler, yang jarang mungkin terjadi. Mungkin dari 1.000 orang, mungkin yang ngalamin cuma Josh Muller. Tapi satu hal, saudara, kita bisa belajar di sini. Doa Josh Muller yang dinaikkan dengan iman membuat mujizat Tuhan terjadi atas panti asuhan, di mana ada 6.000 anak-anak yatim yang sedang menantikan makan, saudara. Nah, menurut saudara, doa macam apa yang dijawab oleh Tuhan, saudara? Doa macam apa yang dijawab oleh Tuhan? Yaitu doa yang dinaikkan dengan iman, saudara. Doa yang dinaikkan dengan iman. Nah, saya tidak akan bahas lebih jauh tentang doa karena secara spesifik kita belajar di prayer tree. Oleh karena itu, kita akan dalami lebih jauh di prayer tree. Tapi kita akan lihat bahwa inilah doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Saudara, doa itu seperti yang kita sudah belajar di prayer tree, doa itu bagaikan nafas. Nafas. Saudara ingat di prayer tree ada tefilah. Saya berdoa, saudara masih ingat ya. Di sini ada kata tau, huruf tau, yang artinya apa? Ingat tadi? Tanda. Atau kunci. Di sini ada kata peh, mulut. Ada kata yod, huruf yod. Apa? Tongkat, tangan. Ada huruf lamet, belajar. Ada huruf he. Apa? Jendela. Ada sirkulasi, nefes, nafas. Jadi doa itu bagaikan he, nafas, sirkulasi. Doa itu seperti nafas rohani bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang yang berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai nafas, tetapi doa itu juga merupakan peh, mulut, di mana Allah atau kita dan Allah berkomunikasi. Jadi doa bukannya sekedar sebuah kegiatan atau perkataan yang didasarkan atas iman, tetapi doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya, bagaikan nafas. Tetapi doa itu juga merupakan komunikasi antara kita dengan Allah. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Nah, Allah sedang menunggu kita sebetulnya untuk berkomunikasi. Pertanyaannya adalah, seberapa seringkah kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara? Seberapa banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, melalui pelajaran ini, ya, saya berdoa, diharapkan tingkat pertumbuhan rohani, di mana komunikasi kita dengan Tuhan itu semakin meningkat. Ya, semakin intens.
Semakin bertambah-tambah, semakin meningkat. Nah, sekarang yang pertama. Ya. Yang pertama, doa adalah berdialog. Ya. Berdialog. Doa itu berdialog. Coba Desi ya, baca Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, saudara, doa itu adalah dialog. Percakapan antara kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan berbicara, berdialog dengan Musa, berhadapan muka seperti seorang teman atau berbicara seperti kepada temannya. Demikianlah Musa melakukannya hampir setiap hari. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan setiap hari. Saya kadang berseru kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau aku lakukan ini, bagaimana ya Tuhan? Kalau aku lakukan ini, efeknya begini. Kalau aku lakukan itu, efeknya begitu. Maka apa yang harus aku lakukan? Kalau Tuhan tidak tolong, aku tidak bisa loh Tuhan. Setelah sering kali saya berkata kepada Tuhan, entahkah di mobil, entahkah di kamar, ataukah ketika saya sedang mempersiapkan firman, ya saya berkata, Tuhan ini apa ya Tuhan? Kalau engkau tidak tolong, engkau tidak singkapkan, tidak ngerti loh Tuhan. Bercakap-cakap, saudara. Demikianlah Musa. Doa itu adalah berdialog. Berbicara seperti kepada seorang teman atau sahabat. Nah, melalui pelajaran ini, dari Keluaran tadi ini, kita belajar, diharapkan kita belajar apa, saudara? Diharapkan bahwa melalui ini kita belajar bahwa pembicaraan dengan Allah itu semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Semakin percakapan itu semakin banyak, bukan malah semakin berkurang. Nah, saudara, doa tidak hanya meminta sebetulnya. Kalau kita belajar tentang bagian yang pertama ini, maka kita belajar bahwa doa itu tidak hanya minta. Minta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi doa itu bercakap-cakap, berbicara satu dengan yang lain, seperti berbicara dengan teman. Nah, apa artinya, saudara, ini bercakap-cakap? Ketika Tuhan mengatakan berbicara seperti seorang teman. Maka kita belajar bahwa Allah itu ingin bersahabat dengan kita. Tapi kalau dikembalikan kepada kita, apakah kita ingin bersahabat dengan Allah atau tidak? Orang yang tidak ingin bersahabat dengan orang lain, maka dia pasti mengambil jarak. Kalau dia tidak ingin dekat dengan orang lain, menjadi semakin dekat, maka dia mengambil jarak. Nah, Allah itu ingin bersahabat. Oleh karena itu dia mendekat. Ditunjukkan dengan apa? Yesus Kristus dikaruniakan kepada dunia. Dia mendekatkan diri kepada dunia, kepada manusia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah manusia juga mendekat kepada Allah? Ingin menjadi sahabatnya Allah. Sekali lagi, kalau kita tidak ingin menjadi sahabat, menjadi teman berbicara dengan Tuhan, kita seringkali menjaga jarak atau membuat jarak sehingga tidak ada kedekatan antara kita dengan Allah. Nah, oleh karena itu doa disebut sebagai nafas dari jiwa kita. Apakah doa yang seperti ini sering kita lakukan atau tidak, saudara? Ataukah saudara hanya berdoa? Semalam saya minta si Ovan ngulang doanya.
Ayo Ovan doa. Tuhan makasih, terima kasih untuk devotion malam ini. Sebentar kami mau tidur, amin. Tak suruh ngulang. Doanya nggak bener. Buru-buru. Mamahnya bilang, awas ya, kalau habis ini doa kamu nggak tidur, awas. Karena kan doanya kan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau tidur. Ternyata itu anak nggak tidur sampai jam 4. Karena ngopi katanya. Karena saya 3:30 masih dengar tuh anak geludak-geludak. Mamanya ngancam, kalau kamu tidak langsung tidur, awas. Gitu ya. Karena doanya, Tuhan malam hari ini kami mau tidur. Amin. Saudara, kita kadang buru-buru ketika kita berdoa. Ya, kita tidak memberi ruang untuk kita berdialog dengan Tuhan. Nah yang kedua, doa adalah permintaan. Ya. Yang kedua, doa adalah permintaan terhadap keperluan. Coba Bu Desi baca ya. Matius 7 ayat yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara, ada 3 tahap yang diajarkan di sini tentang doa. Dan seringkali ini dijadikan formula. Minta, cari, dan ketok. Dan dianggap ini sebagai rumus ajaib. Kalau 3 ini dilaksanakan, maka doanya pasti tokcer. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita betul-betul memahami 3 kata ini dengan baik atau tidak? Saya mencoba cari arti dari bahasa aslinya, saudara. Kata minta itu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, to beg. Begging, ya. Seperti orang meminta seperti seorang pengemis, meminta sesuatu kepada orang yang kepadanya dia berharap mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan, mendapatkan sumbangan, dan sebagainya. Itu kata minta. Kadang-kadang kita meminta, tetapi kita minta sambil lalu. Kita tidak meminta dengan sungguh-sungguh, karena kita membutuhkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, kata cari, itu dalam bahasa Yunaninya, aslinya itu to seek. Mencari, betul. Tetapi menarik saudara, kata to seek itu sama dengan to worship God. Jadi mencari itu sama seperti menyembah Allah. Jadi kata carilah bukan seperti orang yang mencari jarum dalam jerami, tetapi dia sedang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kata ketok. Itu, kata ketok itu artinya to knock the door. Ya. Mengetuk pintu, saudara. Nah, saudara tahu bahwa ini mengacu kepada Yesus. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 10, ayat 7, dan ayat yang ke-9, maka di sana Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Jadi dari sini kita belajar, saudara, berdoa itu harus gigih, saudara. Seperti orang yang membutuhkan sesuatu, seperti Hana yang meminta anak, seperti pengemis yang lumpuh di gerbang gerbang indah, gerbang anak domba ya, gerbang domba.
Lalu kemudian seperti perempuan Sirofenesia yang begging sedemikian rupa, gigih saudara. Dia meminta dengan gigih, tidak ragu-ragu. Tetapi dia juga tahu bahwa di dalam permintaan itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi di dalam permintaan itu harus ada penyembahan kepada Allah. Dan dia tahu kepada siapa dia meminta, tidak asal meminta. Kemarin anak saya yang kecil ketika saya minta doa, Tuhan terima kasih kami sudah melakukan devotion, bentar kami mau tidur, amin. Si kakaknya bilang, lu doa pakai nama siapa? Lu doa nggak pakai nama Tuhan Yesus. Pakai, kok nggak dengar? Kok diulang-ulang gitu. Nah, jadi orang harus tahu, dia bukan hanya gigih berdoa, tetapi dia harus lakukan itu dalam sikap penyembahan kepada Allah, dan dia tahu kepada siapa dia berdoa. Pintunya mana dia tahu. Nah kalau formula ini betul dilakukan dengan betul, maka bisa jadi seperti ayat ini berkata, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi setiap kamu. Kenapa begitu saudara kalau ini dikerjakan? Karena ayat 11 mengatakan apa? Coba lihat ayat 11. Matius 7 ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini Allah itu baik sekali, saudara. Bukan hanya baik, saudara. Baik sekali. Jadi Allah itu baik sekali. Nah, prinsip di dalam doa itu prinsipnya adalah apalagi, saudara. Prinsip di dalam doa adalah apalagi. Orang jahat saja tahu memberi yang baik. Apalagi Tuhan atau Bapakmu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Jadi apalagi saudara, kalau saya saja memikirkan anak-anak saya yang terbaik, maka apalagi Bapa yang di surga akan memikirkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita berikan, apa yang kita sanggup sediakan. Ada satu istilah, saudara. Kalau orang menggali tanah, lalu kemudian menemukan batu, lalu ketika batu itu dipecahkan, maka di dalam batu itu bisa muncul emas. Apalagi batunya itu adalah batu emas. Pasti emas yang dikeluarkan. Demikianlah Allah. Kalau manusia yang jahat saja bisa mengeluarkan emas yang baik, apalagi Allah yang memang baik, pasti dia akan memberikan yang terbaik. Ya, ini yang pertama, doa itu berdialog. Doa itu adalah orang yang meminta karena ada keperluannya, kebutuhannya. Sekarang yang ketiga, saudara. Ada 5 poin ya saudara ya, ini kita sampai yang ketiga. Yang ketiga, doa adalah saluran kuasa Allah dinyatakan. Doa adalah saluran kuasa Allah dinyatakan. Coba kita baca Yakobus 5 ayat 16 Yakobus pasal 5 sampai 17. ayat 16 sampai 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, Elia adalah manusia biasa. Tetapi manusia biasa ini telah berdoa. Dan doanya itu mengikat
fenomena, saudara. Alam. Alam ini bukan penyanyi Mbah Dukun, saudara. Alam. Mengikat fenomena alam, saudara. Ada banyak orang mengatakan, kamu kan bukan Elia. Elia, kamu. Betul, saudara. Tetapi ada tulisan human being, manusia biasa. Elia, kita. Tetapi ada persamaan, yaitu manusia biasa. Nah, manusia biasa yang bernama Elia ini, dia berdoa mengikat yang namanya fenomena alam. Alam itu diikatnya sehingga 3 tahun dan 6 bulan tidak turun hujan. Manusia biasa, saudara. Oleh karena itu saya tidak berani menghakimi orang yang mengatakan ketika dia berdoa berdasarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus diamlah, dalam nama Yesus tenanglah. Ya, karena dia punya keyakinan, memang dia bukan Tuhan Yesus, tapi dia punya iman supaya kuasa Tuhan secara adikodrati itu dinyatakan. Kenapa? Karena melalui doalah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Bisa enggak tanpa doa? Bisa. Tanpa kita berdoa, Tuhan menunjukkan kuasanya bisa jadi. Tapi ketika kita berdoa, kuasa Tuhan juga bisa dinyatakan, dimanifestasikan. Sama seperti yang dilakukan oleh Elia, sama seperti yang dilakukan oleh Elisa. Dengan doa, dia mengikat kuasa, dengan doa, dia melepaskan fenomena itu. Sehingga hujan pun bisa terjadi. Nah, kalau kita melihat Yakobus pasal 5 ayat 16, kita sudah belajar ini secara khusus di prayer tree. Saya tidak akan mengulang karena bagiannya berbeda, tetapi saya ingin menunjukkan ini sebagai bagian dari pertumbuhan rohani, saudara ya. Yang pertama, doa yang berkuasa. Menurut Yakobus 5 ayat 16 sampai 17, doa yang berkuasa itu apabila doa itu didoakan oleh orang benar. Ya, doa yang berkuasa, dia berkuasa apabila yang berdoa adalah orang benar. Yang kedua, doa itu berkuasa apabila doa itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan bahwa Elia berdoa tidak hanya sekedar berdoa, tapi dia berdoa sampai beberapa kali, sampai kemudian muncul awan sekepal naik ke atas. Lalu kemudian menjadi hujan deras yang luar biasa. Itu bukan doa yang biasa, tapi doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, doa yang berkuasa adalah doa yang tidak membatasi kuasa Allah. Saudara, kuasa Allah itu tak terbatas, unlimited. Oleh karena itu jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Karena dia, Alkitab mengatakan, dia sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang didoakan. Dari apa yang diharapkan, dari apa yang diinginkan. Jadi kalau doa kita minta satu, Tuhan bisa melakukan lebih. Jadi kalau kita membatasi Allah, maka sebetulnya adalah sebuah kerugian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Berdoalah seperti Yabes. Dia berdoa, namanya penderitaan, namanya kesakitan, tetapi doanya apa, saudara? Supaya Tuhan memperluas daerahku. Ya, orang yang sebetulnya tidak ada harapan untuk sukses, tapi Tuhan membuat mukjizat di dalam dirinya. Alkitab mengatakan dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Jadi jangan pernah batasi
kuasa Tuhan. Ketika saudara berdoa, harapkanlah hal-hal besar bisa terjadi melalui doa-doa saudara. Sekarang ini mencapai 10.000 saudara yang sakit. Ya. 10.000 lebih ya, karena tadi saya coba searching hari ini belum diumumkan. Sampai sore tadi mau berangkat saya coba cek, belum ada di berita. Di YouTube maksud saya, karena saya matikan TV, jadi nggak pernah nonton TV. Nontonnya lewat YouTube. Yang sembuh sudah 1.550. Mungkin ya, sekitar segitu. Yang meninggal, saudara, sekitar 770-an. Berapa? 770-an ya? Sudah 800? Hari ini 800? Oh. Kemarin masih 700. Ya, yang meninggal hanya 8. 792. Pak Paji. Nggak update nih. 792. Oke. Ya, saudara lihat perbandingannya, saudara ya. Sekarang sudah hampir 50%. Ya. Tapi hari ini kita mendengar ada 36 orang. 36 atau 60 di Jawa Timur. Di perusahaan rokok di Jawa Timur. Di tracing, karyawannya di swab, banyak yang positif. Ya, kita doakan. Dan bisa jadi terjadi pembalikan keadaan. Orang mengatakan, Juni belum tentu. Ya, kita berharap ya, supaya mengharapkan terjadinya mujizat Tuhan melalui doa kita. Yang keempat, saudara ya, supaya kita bisa lebih cepat. Yang keempat, doa adalah tempat di mana kehendak Allah dijadikan. Ya, Bilangan 20 ayat 11. Doa adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Boleh dibaca, Bu. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-11. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, ini luar biasa sebetulnya ayat ini. Kenapa? Karena Musa dan Harun ini mampu mengeluarkan air. Ya, mampu menunjukkan kuasa untuk mengeluarkan air dari batu. Luar biasa. Mujizat terjadi, air membual-bual keluar dari batu. Tetapi di satu sisi yang lain, dia gagal memuliakan Tuhan. Dia mampu menunjukkan kuasa dengan keluarnya air yang membual-bual, tetapi dia gagal saudara memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa dia gagal, saudara? Karena Alkitab mengatakan kepada kita, Allah itu tidak memerintahkan Musa untuk memukul batu. Tetapi Allah memerintahkan Musa supaya Musa itu memerintahkan atau berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Karena jengkelnya, karena kemarahannya kepada bangsa Israel, dia tidak memerintahkan untuk air keluar, tetapi malah dipukulnya batu itu, sehingga air itu memancar. Mujizat tetap terjadi, saudara. Tetapi dia gagal mengikuti kehendak Tuhan. Dia gagal melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara, jangan dipikir bahwa orang yang bisa mendoakan orang sakit, sembuh, orang membuat mujizat dan sebagainya, itu luar biasa. Betul, dia luar biasa. Tapi mungkin dia juga ada bagian yang lain yang gagal di mana dia melaksanakan
perintah Tuhan. Dia gagal melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, doa itu seharusnya menjadi doa di mana melaluinya ketaatan terhadap firman Allah itu ditunjukkan, dihadirkan, saudara. Banyak orang yang merasa Tuhan hebat, melaluinya mujizat terjadi, tapi seringkali dia tidak mengerjakan, melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Hidupnya sembarangan, tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Musa tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, tetapi menunjukkan kehebatan, kuasa. Tetapi gagal menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan hebat, tetapi tidak memuliakan Tuhan. Banyak hamba Tuhan terkenal ya melalui Instagram, followernya banyak. Dulu saya enggak tahu itu 30K itu apa, saya enggak tahu. Sekarang saya tahu 30K, 3M itu saya tahu sekarang. Nah, banyak orang terkenal melalui YouTube. Sekarang hamba-hamba Tuhan seperti saya jadi YouTuber. Pak Hadi jadi YouTuber. Terkenal. Puji Tuhan, viewernya masih sedikit. Belum sampai pakai K atau M. Ya. Saudara, Musa lebih menunjukkan kemarahannya daripada menunjukkan kemuliaan Tuhan. Musa menunjukkan karakter buruknya daripada dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa tidak melakukan itu dengan ketaatan. Saudara, tanpa disadari banyak hamba Tuhan hebat, tapi gagal memuliakan Tuhan. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan yang rusak rumah tangganya, rusak hidupnya, karena dia gagal melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hebat di satu sisi, hebat dalam khotbahnya, hebat dalam pengajarannya, hebat di dalam doanya, tapi buruk dalam karakternya, buruk di dalam kesombongannya. Nah, ketika kita berdoa, yang terakhir saudara ya, tadi yang satu, doa dengan iman, sekarang yang kedua, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan, kita penuh sukacita dan syukur. Mengapa saudara? Karena kamu akan menerima. Boleh dibaca, Bu? Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, hanya doa yang dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus saja akan dijawab, saudara. Alkitab mengatakan supaya kita dapat bersuka cita. Nah, selama ini kita tidak meminta di dalam namanya. Oleh karena itu kita tidak menerima. Mengapa harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara? Karena itu diperintahkan. Berdoalah demi namaku. Mintalah kepada Bapa demi namaku. Diperintahkan, saudara. Bukan himbauan. Bukan sebuah sesuatu yang ayolah mintalah dalam namaku. Tidak, saudara. Itu imperatif. Diperintahkan. Minta dalam namaku. Oleh karena itu, kemarin si Carlos mengingatkan adiknya, kamu minta dalam nama Yesus. Ya, karena itu diperintahkan. Jangan lupa, saudara, saudara berdoa harus di dalam nama Yesus, karena itu diperintahkan. Yang kedua, saudara, kenapa harus doa di dalam nama Yesus? Karena doa dapat dijawab melalui nama Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 24 jelas mengatakan, kamu belum memintanya, mintalah di dalam namaku, maka kamu akan menerima. Yang pertama diperintahkan, yang kedua karena kalau kita menggunakan nama Yesus, maka kita akan menerimanya. Dan yang ketiga, karena doa kita harus berdasarkan usaha Allah, saudara. Usaha Yesus, bukan usaha kita.
Bukan, saudara. Nah, oh ini pakar. Bukan usaha kita. Sehingga ketika kita berdoa di dalam nama Yesus aku minta, maka yang berusaha Yesus. Usaha Yesus, yang mewujudkan Yesus, yang memanifestasikan Yesus, bukan usaha kita. Oleh karena itu kita perlu memintanya di dalam nama Yesus. Yang pertama karena diperintahkan, yang kedua karena melalui nama ini kita akan menerima jawabannya. Yang ketiga, karena ketika kita menggunakan nama Yesus, yang berusaha adalah Yesus yang akan mewujudkannya, yang memanifestasikannya, bukan kita, saudara. Nama Yesus adalah nama yang sangat penting. Nah, kita berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan untuk pelajaran yang kedua, ya, bagian pertumbuhan rohani. Yang pertama kita belajar tentang berdialog kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Bukan hanya meminta saja, tetapi ada interaksi antara kita dengan Tuhan. Nah, dasarkanlah dialog saudara, dasarkanlah permintaan saudara, dasarkanlah semua doa saudara hanya di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena itu diperintahkan. Karena hanya melalui nama Yesus kita akan menerima jawabannya. Yang ketiga, karena kalau kita menggunakan nama Yesus, yang bekerja itu Tuhan, bukan kita. Yang mewujudkan itu Tuhan, bukan kita. Nah, ayat hafalannya, Matius 7 ayat 11. Agak panjang, saudara ya. Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hafalkan ya saudara ya, minggu depan kita hafalkan sama-sama. Oke, baik ya. Ulang lagi Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oke, ya, hafal ya saudara ya. Matius 7 ayat 11. Lah, Pak kan pendeta. Bukan saudara ya, semua bisa melakukannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Naikkan pujian, mujizat itu nyata, saudara. Percayalah, doa itu menghadirkan kehendak Allah, menghadirkan kuasa Allah, dan kalau kita lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menikmatinya. Kenapa? Karena nama itu diperintahkan. Berdasarkan nama itulah kita menerima jawaban. Berdasarkan nama itulah Tuhan yang mengerjakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatannya mustahil, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, saudara, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam satu situasi yang kesanggupan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tenaga kita terbatas, daya kita, dana kita terbatas. Mari percayakan kepada Tuhan untuk buat mujizat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Mari berbicara kepada Tuhan, saudara. Sama seperti seorang sahabat, Tuhan ingin menjadi sahabat kita. Oleh karena itu jangan berjarak dengan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita bisa menuangkan semua persoalan kita. Kita bisa mengungkapkan kepada Dia apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi. Dan percayalah, saudara, bahwa di dalam dialog itu kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam dialog itu kehendaknya dinyatakan. Dalam dialog itu kita bisa menyampaikan semua kebutuhan kita. Percayalah, saudara, namanya adalah jaminan hidup kita. Namanya adalah jaminan, karena Dia memerintahkan. Karena firman Tuhan berkata hanya melaluinya kita menerima. Dan ketika kita menggunakan namanya, yang bekerja adalah Yesus, usaha Yesus. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, yes Lord, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, ketika kami percaya, ketika kami berdoa, aku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia, saudara. Yang mustahil bagi Dia, ajaib perbuatannya, ajaib segala perbuatannya,
Segala perkara dapat kita tanggung, perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allah kan mencukupi kebutuhanmu. Percayalah saudara, Tuhan akan memenuhi kehidupan kita, keperluan kita akan dipenuhinya. Yes, mari berdoa kepada Tuhan. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Tuh, katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya, ajaib segala perbuatannya, segala perkara, segala perkara. Yesus jaminan kami. Yes Lord, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yes Lord, Tuhan cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Apakah keperluan mereka sakit, keperluan mereka kesembuhan, keperluan mereka perekonomian, keperluan mereka pemulihan keluarga, Tuhan kiranya Kau campur tangan atas hidup kami. Tuhanku di dalam Allahku kan memenuhi keperluanku. Allahku kan memenuhi. Saudara, letakkan tangan kananmu di dada dan berharap kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup saudara. Tuhan memberkati saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberkati bisnis saudara. Dalam anugerah Tuhan yang sempurna, Tuhan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Katakan dalam nama ini saudara, katakan namanya. Tuhan, namamu ajaib ya Tuhan. Kami berseru ini di dalam namamu ya Tuhan. Hanya di dalam namamu Engkau memerintahkannya ya Tuhan. Karenanya melalui namamu doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Karena ketika kami berdoa di dalam namamu, Engkau yang bekerja Tuhan, bukan kekuatan manusiawi kami, tapi kekuatan ilahi yang akan bekerja di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, dalam bisnis kami, di dalam negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa karya Tuhan semakin luar biasa di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, peningkatan berhenti, pertumbuhan penyakit berhenti, virus ini dimatikan dalam nama Yesus. Berhenti, stop penyebaran ini di dalam nama Yesus. Penuhi kebutuhan kami Tuhan. Kami butuh kesembuhan, kami butuh kesehatan, kami butuh kesejahteraan, kami butuh keamanan yang berlimpah-limpah. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Kau memenuhi ya Tuhan, Kau mencukupinya. Tidak ada kekurangan dalam hidup kami. Kami berkelimpahan, kami berkelimpahan dalam nama Yesus. Kami berkelimpahan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Engkau mendekat kepada kami. Mari saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan ada jarak antara kita dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin kau bisa mengungkapkan isi hati. Semakin dekat, semakin kau menikmati kuasa-Nya. Semakin dekat, kau semakin menikmati kehendak dan rencana-Nya. Semakin dekat, kau semakin menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, Tuhan mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Tidak ada kekurangan ya Tuhan. Kau memberkati kami dengan anugerah yang terbaik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar, kiranya ini menjadi stepping stone untuk kami mengalami pertumbuhan kerohanian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Baik ya. Saudara, puji Tuhan. Hari ini hari Jumat, besok sudah Sabtu. Hari Minggu kita akan ibadah satu kali, ya, disertai dengan perjamuan kudus. Besok perjamuan kudus akan didistribusikan saudara kepada keluarga-keluarga saudara yang ada di BSD, yang ada di Alam Sutra, yang ada di Melati, yang ada di Jelupang, Geraha Raya, atau bahkan mungkin yang jauh di tempat Pak Suko, Pak Dilmon, dan sebagainya. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itulah saya rindu mengerjakannya bersama-sama dengan saudara, dengan cara yang benar, dengan sesuatu yang layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita melakukannya dengan cara yang benar, mengerjakannya dengan layak di hadapan Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Percayalah saudara, Tuhan memberkati kita. Sampai nanti ketemu hari Minggu, kita ibadah jam 8 pagi, sampai ketemu minggu depan di dalam PA dan mentoring kelas. Saudara, saya berdoa semakin karya Tuhan dinyatakan, kita semakin cepat bisa beribadah bersama-sama di Ark Worship. Tuhan memberkati saudara. You are blessed. Hai, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya selalu update dengan kegiatan gereja kami.